Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kali ini. Sebelumnya, kembali lagi sama saya. Nama saya Muhammad Fahri Ilham. Teman-teman bisa panggil saya Fahri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi analisis sistem transfer uang fiat di Indonesia. Nah, sebelumnya coba teman-teman bayangin dulu, setiap hari itu ada jutaan orang di Indonesia yang melakukan transaksi keuangan. Coba bayangkan, yang mengirim uang itu ada yang untuk keluarga, ada yang bayar belanja online, tagihan, ada juga yang hanya sekedar transfer untuk jajan atau traktir teman, atau ada yang mungkin pindahin dari satu bank atau dari e-wallet ke satunya lagi untuk ngincer promo gitu. Nah, semua itu dilakukan dengan satu hal yang sama, yaitu sistem transfer uang fiat. Nah, tapi pernah gak sih kalian tuh berpikir bagaimana uang itu bisa berpindah dari satu rekening ke rekening lain hanya dalam hitungan detik? Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika kita menekan tombol transfer dan masukin PIN di mobile banking atau aplikasi e-wallet atau mungkin Superbank gitu, atau mungkin di ATM? Nah, di video kali ini kita tuh akan membahas tuntas identifikasi analisis sistem transfer uang fiat di Indonesia. Nah, mulai dari apa itu uang fiat, bagaimana sistemnya bekerja, lalu siapa aja yang terlibat, lalu kelebihan dan kekurangannya, hingga bagaimana masa depan sistem uang ini atau sistem transfer ini di Indonesia. Nah, jadi pastiin buat teman-teman bisa nonton sampai akhir karena ini tuh bisa penting banget untuk nambah pengetahuan kita semua yang setiap harinya itu selalu hidup dengan yang gak jauh dengan namanya itu transfer atau transaksi keuangan. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan, yaitu sejarah singkat sistem uang fiat di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke analisis sistem transfer, mari kita hitung mundur dulu ke belakang. Di masa lalu tuh ada alat tukar yang bukan uang gitu teman-teman, seperti mungkin kan sekarang tuh pakai uang kertas. Nah, orang Indonesia dulu tuh makai barang-barang berharga seperti emas, perak, permata, atau bahkan mungkin hasil bumi lain sebagai alat tukar atau mungkin barter kayak bahan-bahan makanan dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Namun seiring perkembangan zaman, pemerintah Indonesia tuh akhirnya menetapkan rupiah sebagai mata uang resmi. Nah, itu pemerintah udah berinovasi dengan mempertimbangkan segala ketentuan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, rupiah ini tuh adalah uang fiat. Artinya tuh nilainya bukan karena bahan kertasnya, tapi ada jaminan dari pemerintah. Bayangin kalau kita misalnya punya selembar 100.000, harga kertasnya tuh mungkin cuma beberapa ratus rupiah aja, mungkin gratis. Tapi karena Bank Indonesia dan negara itu ngakui nilainya, maka semua orang percaya bahwa kertas itu benar-benar setara dengan 100.000. Nah, uang fiat itu mulai dipakai di luas setelah Indonesia itu merdeka. Seiring waktunya itu cara kita menggunakan rupiah itu juga berubah dari dulu. Semua transaksi itu dilakukan tunai. Sejak munculnya sistem perbankan ini di Indonesia dan teknologi digital, transfer uang tuh secara elektronik mulai menggantikan yang namanya tadi transfer uang fisik. Kayak kita harus ke bank, harus barter dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Apa sih itu uang fiat dan kenapa penting bagi kita? Nah, mari kita perdalam dikit mungkin soal uang fiat. Uang fiat itu adalah uang yang nggak memiliki nilai intrinsik, tapi nilainya berlaku karena ada otoritas yang menentukannya tadi, pemerintah dan Bank Indonesia. Mungkin kayak mereka tuh ada namanya regulasi-regulasi yang menjamin si uang tersebut. Kayak teman-teman tuh nggak bakal bisa yang namanya malsuin uang karena ada yang namanya kode RSI dan kode-kode tertentu yang menjamin uang itu tuh asli dari Bank Indonesia. Nah, tanpa adanya kepercayaan terhadap pemerintah, uang fiat itu nggak ada apa-apanya, kayak sama aja itu kertas bohongan yang nggak berguna dan nggak ada nilai buat kita. Nah, lanjut. Kenapa penting? Karena uang fiat itu memberikan kita itu kemudahan dalam transaksi. Bayangin kalau kita misalnya harus bawa emas atau beras ke pasar setiap kali mau belanja, itu tuh pasti repot banget kan, karena dengan uang fiat ini jadi lebih simpel dan lebih jauh lagi ketika uang fiat bisa ditransfer secara digital. Dan maka kegiatan ekonomi mungkin di Indonesia atau di seluruh dunia itu bakal menjadi semakin cepat. Jadi bayangin aja teman-teman, kalau misalnya masih pakai yang namanya emas atau perak, itu tuh pasti bakal ribet banget karena mungkin misalnya anggap aja 1 kilogram emas itu harganya
10 juta ya. Nah itu tuh teman-teman kalau mau bawa emas setiap hari tuh ribet banget karena pasti bakal berat dan mungkin ngeribetin teman-teman, jadi nggak efektif banget buat teman-teman kemana-mana. Lanjut, mungkin bagaimana sistem transfer uang fiat itu bekerja. Nah sekarang mari kita masuk ke hal intinya, bagaimana sistem uang transfer fiat itu bekerja. Nih mungkin bayangin dulu kalau misalnya teman-teman ingin ngirim uang 500.000 ke teman atau sahabat teman di kota lain, atau mungkin keluarga, atau mungkin seseorang yang ingin teman-teman transfer. Nah, teman-teman tuh buka aplikasi mobile banking apa aja banknya kayak BRI, BCA dan lain-lain. Nah, teman-teman masukin nomor rekening teman atau orang yang mau ditransfer, lalu nekan tombol kirim, maka beberapa kemudian saldo teman-teman akan bertambah dan saldo teman-teman sendiri akan berkurang karena udah dipindahkan dari uang fiat itu atau mungkin kekayaan teman-teman dari suatu bank ke bank lainnya. Nah, di balik layar tuh ada banyak hal yang terjadi loh teman-teman. Kayak pertama itu aplikasi bank teman-teman akan ngirimin permintaan transfer ke server bank, atau mungkin kalau di Indonesia itu ada Bank Indonesia yang pusat gitu loh teman-teman. Lalu bank akan ngecek tuh apakah saldo teman-teman cukup. Nah, kalau saldo misalnya mencukupi, bank akan mengurangi saldo teman-teman, lalu mengirim instruksi ke yang namanya sistem perantara, bisa melalui jaringan ATM seperti ATM Bersama, Prima, atau Alto. Kalau misalnya beda bank. Nah, itu tuh biasanya ada biaya admin teman-teman, tapi biaya adminnya nggak akan gede-gede banget karena itu mungkin wajar karena beda bank gitu loh. Tapi kalau di zaman dulu tuh hal begini malah lebih mahal banget. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan atau sistem baru malah lebih mempermudah kita dan tidak merugikan lagi. Lalu setelah itu bank penerima akan menerima instruksi penambahan saldo ke rekening ke rekening orang yang teman-teman kirim, lalu mengonfirmasi transaksinya itu selesai. Nah, semua itu tuh terjadi dalam hitungan detik aja loh teman-teman. Jadi padahal tuh dibaliknya, jadi itu kira-kira cepet banget ya. Padahal tuh dibaliknya ada banyak banget tadi proses komunikasi data antar data lain yang kompleks yang tadi udah saya jelasin secara ringkas atau secara keseluruhannya gitu. Nah, mungkin di sini ada lanjut kita bakal bahas jenis layanan transfer uang di Indonesia. Nah, di Indonesia tuh ada beberapa metode transfer uang yang populer loh teman-teman. Pertama itu adalah transfer antar bank melalui ATM atau teller. Nah, ini tuh cara lama, tapi masih dipakai. Biasanya tuh kalau kita pergi ke ATM, kita harus pilih menu transfer, lalu masukin nomor rekening tujuan, masuk kategori ini, kategori itu, dan lain-lain. Kekurangannya itu sering kena biaya tambahan sekitar mungkin 6.500. Nah, buat teman-teman yang merasa, aduh rugi banget nih kalau transfer pakai biaya admin gitu, nah ini tuh pasti bakal ngerasa begitu teman-teman. Karena 6.500 mungkin lumayan gede bagi teman-teman yang merasa seperti itu. Lalu lanjut, ada internet banking dan mobile banking. Nah, ini tuh lebih modern, bisa dilakukan lewat laptop atau ponsel teman-teman. Jadi mobile banking tuh sekarang jadi favorit banget karena kita bisa transfer kapan aja dan di mana aja. Beda main tadi kayak teman-teman tuh harus ke ATM, belum lagi ngantri. Dan kalau misal ke teller, teman-teman juga kayak tadi harus ke teller bank buat permohonan atau mungkin ngajuin ke teller tersebut, kayak nunggu lagi terus ngantri. Itu kan menurut saya lama banget dan gak efisien. Dengan adanya internet banking dan mobile banking atau super app ini jadi lebih cepat dan efisien. Lanjut, ketiga itu ada dompet digital. Nah, dompet digital tuh ada kayak seperti e-wallet OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Mungkin teman-teman nggak asing karena pasti yang nonton video ini tuh pasti menggunakan yang tadi saya sebutin atau mungkin yang lain. Intinya e-wallet tuh bisa membantu kita karena dompet digital ini tuh semakin populer tadi karena praktis, cepat, dan seiring ada promo tuh banyak banget teman-teman kayak promo cashback atau diskon pengurangan harga. Nah, itu tuh mungkin enak banget ya kalau kita nikmati dari cuma modal e-wallet doang bisa dapat promo atau benefit yang enak kayak tadi. Mungkin itu bakal menarik banget sih buat teman-teman termasuk saya. Nah, keempat, ada sistem terbaru yaitu namanya BI Fast atau Bank Indonesia Fast Transfer gitu. Ini tuh adalah instruktur pembayaran dari Bank Indonesia yang memungkinkan transfer antar bank itu dengan biaya murah
hanya biasanya itu 2.500 dan bisa sampai hitungan detik aja loh teman-teman. Detik, itu benar-beneran detik. Nah, perkembangan BI Fast ini cukup revolusioner karena membuat transfer bank antar bank itu lebih terjangkau di masyarakat luas. Jadi kayak nggak harus yang nanggung biaya admin gede gitu loh. Jadi kayak enak banget, udah cepat dan lebih murah. Lanjut kita ke bagian selanjutnya, itu ada kayak pihak-pihak yang terkait itu apa aja sih atau yang terlibat di proses sistem transfer uang fiat ini. Nah, sistem transfer uang fiat itu ngelibatin banyak banget pihak, bukan hanya pengirim dan penerima. Nah, ada nasabah sebagai pengguna layanan, lalu ada bank sebagai penyedia rekening dan pengelola transaksi. Nah, ada juga Bank Indonesia sebagai pengawas utama sistem pembayaran di Indonesia. Nah, selain itu ada yang namanya OJK yang mengatur lembaga keuangan supaya berjalan sesuai hukum dan pastinya nggak melanggar dari undang-undang yang udah ditentukan. Nah, kalau transfer lewat jaringan ATM ini, misal ATM bersama atau Prima, ada penyedia jasa switching kayak yang mereka tuh bertindak sebagai jembatan antar bank. Jadi jadi kayak mereka tuh ngebuat jembatan dan ada bank satu ke bank lain itu transfer pasti ada biaya adminnya dari tengah-tengah ini. Mungkin seperti itu analoginya. Lanjut ke dompet digital. Nah, itu tuh ada penyedia e-wallet yang terintegrasi dengan yang namanya perbankan. Jadi meskipun terlihat sederhana banget bagi pengguna, tapi sebenarnya tuh banyak banget pihak yang bekerja sama agar uang kita tuh bisa berpindah dengan aman, lancar, dan tidak ada kendala. Mungkin kayak kita tuh bisa terbantu banget dengan adanya pihak-pihak yang tadi kita udah bahas. Jadi mungkin teman-teman yang tadi masih ngira pihak tuh ada dua, yaitu penerima dan pengirim, teman-teman kurang tepat ya. Jadi tadi ada banyak banget pihak yang terlibat dalam transaksi yang kita lakukan. Lanjut, di sini ada keamanan dan regulasi. Nah, dalam sistem transfer uang fiat itu keamanan tuh adalah hal yang paling penting banget. Bayangin kalau misalnya sistem ini tuh gampang banget diretas sama hacker atau mungkin orang umum yang bisa ngehack duit teman-teman, itu kan pasti nggak etis banget ya dan nggak enak. Lalu pasti kekacauan juga pasti terjadi karena mudah dihack. Nah, karena itu tuh ada beberapa lapisan keamanan yang digunakan. Pertama tuh ada verifikasi pengguna. Biasanya tuh dengan PIN, password, atau biometrik atau mungkin sidik jari. Nah, lalu kedua tuh ada kode OTP yang dikirim lewat SMS atau aplikasi autentikasi dengan menggunakan nomor telepon atau email yang udah teman-teman kaitkan pas daftar. Nah, ketiga ada yang namanya enkripsi data. Nah, ini tuh supaya transaksi tidak ada ya atau misalnya nggak bisa disadap oleh pihak lain karena ada enkripsi tadi. Nah, dari sisi regulasinya itu Bank Indonesia netapin aturan melalui sistem BI Fast dan berbagai kebijakan dari sistem pembayaran tersebut. Nah, OJK juga punya peran besar banget untuk memastikan bank dan e-wallet itu beroperasi sesuai standar dan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh mereka tuh bertujuan agar masyarakat merasa aman ketika menggunakan layanan transfer uang fiat. Jadi enak banget zaman sekarang tuh udah ada keamanan dan regulasinya tuh mendukung kita, lalu biayanya juga murah, jadi dan waktunya juga cepat. Jadi perkembangan sekarang tuh udah enak banget ya bagi kita. Jadi teman-teman kalau bisa jangan hanya jadi penonton, tapi teman-teman harus beroperasi juga atau menjadi bagian dari revolusi digital ini. Nah, mungkin saya mau membahas sedikit kelebihan sistem transfer uang fiat menurut saya. Nah, sekarang tuh kita bakal analisis yang namanya kelebihan. Nah, sistem transfer uang fiat di Indonesia tuh punya beberapa keunggulan. Pertama itu mudah diakses. Hampir semua orang tuh bisa punya rekening atau akun e-wallet karena mudah. Nah, kedua itu transaksi cepat. Jadi apalagi tuh dengan tadi yang ada namanya BI Fast. Uang tuh bisa disampai ke rekening tujuan tuh hanya beberapa detik aja. Lalu lanjut mungkin dari bahas dari kekurangan dan mungkin ada sedikit tantangannya ya. Nah, lanjut mungkin pertama itu biaya transfer. Masih jadi keluhan beberapa masyarakat atau mungkin banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Meskipun BIFS udah membantu menurunkan tarif yang awal tuh mahal banget,
Nah, itu tuh masih kayak banyak banget yang ngeluh loh di sosmed atau mungkin di email atau di rating aplikasi tersebut. Kalau soalnya saya pernah baca-baca juga kayak ini tuh mahal walaupun segini, tapi mereka menurutnya masih mahal. Nah, itu kedua tuh bahasanya ada yang namanya gangguan sistem atau error. Nah, pasti teman-teman juga pernah ngalamin mobile banking error atau e-wallet maintenance. Kayak saya tuh pernah ngalamin pas mau transfer tiba-tiba nge-lag. Dan itu tuh udah masukin PIN kondisinya, jadi kayak tinggal proses aja tuh. Itu tuh saya panik. Takutnya uangnya nggak nyampe tapi berkurang juga. Untungnya itu hanya bisa diatas lagi dengan login ulang. Lalu lanjut ketiga ada risiko keamanan. Nah, ini tuh ada ancaman seperti phishing, penipuan online atau pencurian data. Nah, saya mau ngasih tahu ke teman-teman untuk jangan sembarangan klik link atau menerima file-file yang enggak berguna atau merasa mencurigakan itu. Jadi teman-teman bisa yang namanya lebih berhati-hati ya. Intinya jangan sembarangan klik link gitu. Karena teman-teman pasti nggak mau yang namanya kehack atau kena phishing gitu. Lalu bagian selanjutnya itu ada perbandingan dengan sistem non fiat tadi, emas, perak dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan sistem uang non fiat, misalnya cryptocurrency. Nah, itu tuh ada perbedaan besar. Jadi pertama itu uang fiat itu dikontrol oleh pemerintah dan biasanya relatif stabil. Sedangkan kripto itu bersifat desentralisasi dan nilainya itu fluktuatif. Jadi kayak bisa bergantung dengan kebijakan-kebijakan dari seluruh dunia, nggak hanya kayak satu region aja atau satu negara. Namun selanjutnya itu di Indonesia uang fiat itu tetap dominan karena udah legal, diatur jelas dan lebih dipercaya oleh masyarakat umum. Oke, mungkin selanjutnya saya mau ngebahas sedikit studi kasus. Untuk memperjelas tadi yang udah kita bahas, mari kita ambil contoh nyata. Di sini tuh misalnya ada seorang mahasiswa di suatu kota, mereka tuh harus membayar SPP ke kampusnya di Jakarta. Nah, dulu tuh mungkin dia harus datang ke bank ya, antri di teller atau transfer manual. Itu tuh pasti makan waktu banget dan biaya. Nah, sekarang dengan adanya BI Fast ini, dia cukup buka aplikasi mobile bankingnya, masukin nomor rekening kampus atau virtual account-nya, dan dalam hitungan detik itu uang tuh udah sampai, jadi cepat banget dan biayanya pun hanya sekitar 2.500. Ini tuh kayak nunjukin kalau ada revolusi di sistem transfer di Indonesia ini. Udah berkembang banget, jadi kayak selain mengefisienkan waktu tenaga, ini tuh bisa lebih memudahkan kita dengan tadi biayanya lebih murah. Lanjut mungkin membahas masa depan sistem transfer uang di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat ke depan, masa depan sistem transfer uang fiat itu di Indonesia semakin digital banget. Bank Indonesia itu sedang mendorong digitalisasi keuangan fiat lewat program seperti QRIS, BI Fast, atau bahkan wacana rupiah digital. Nah, artinya ke depan itu transfer uang akan semakin cepat, murah, dan lebih aman. Namun tantangannya juga mungkin pasti muncul, yaitu keamanan cybernya itu pasti harus lebih ketat. Karena pasti ada orang yang bakal iseng atau mencoba membobol sistemnya. Serta literasi keuangan digital masyarakat itu perlu banget ditingkatin. Kayak nggak boleh banget minim literasi karena bakal berefek ke diri sendiri dan orang lain. Oke, mungkin tadi kita udah bahas banyak banget ya. Mungkin di sini saya mau ngejelasin kesimpulannya mungkin sekaligus nutup video kali ini. Jadi dari analisis yang tadi bisa disimpulkan bahwa sistem transfer uang fiat di Indonesia itu berkembang pesat dari yang dulunya lewat teller atau mungkin ke ATM, kini tuh bisa dilakuin dengan hanya klik-klik di aplikasi mobile banking kita aja dan biayanya itu lebih murah dengan ada yang namanya BI Fast tadi. Nah, sistem ini juga punya banyak kelebihan seperti kemudahan akses, kecepatan, legalitas yang terjamin. Namun ini juga ada tantangan tadi seperti biaya yang masih dikeluhkan walaupun murah, lalu gangguan sistem tadi atau bug dan risiko keamanan. Yang jelas tuh transfer uang fiat itu bagian yang penting banget buat kita di sehari-hari ini, apalagi udah di era digital. Dan dengan perkembangan teknologi itu, sistem itu akan terus berkembang demi mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia dan kebutuhan dunia dan menyesuaikan dengan kita. Nah, mungkin tadi kesimpulan dan pembahasan dari saya, mungkin dari
pembahasan kita kali ini kita bisa kayak memetik kayak pelajaran dari sistem transfer uang fiat ini tuh berkembang banget dari yang tadi awalnya tuh harus ribet kayak biaya admin mahal, sekarang tuh udah berkembang. Tapi juga banyak 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 banget resiko-resiko yang harus kita jalani. Jadi mungkin buat teman-teman harus tetap mengikuti era digital ini, jangan hanya jadi penonton karena itu tuh bakal ketinggalan. Karena mungkin dari sekarang aja udah terlihat ribet padahal tuh aslinya mudah kalau udah mencoba. Nah, apalagi kalau nanti pasti bakal berkembang banget kan tadi yang namanya sistem uang ini, sistem transfer uang karena pemerintah pasti bakal terus berinovasi. Jadi teman-teman harus tetap menjadi bagian dari revolusi digital Indonesia di Indonesia ini. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Jika terdapat kekurangan atau mungkin kesalahan kata, saya minta maaf. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.